Kawasan Glodok dulunya merupakan bekas tempat isolasi kaum Tionghoa. Pada abad 17, VOC menempatkan masyarakat Tionghoa dalam satu wilayah yang kini dikenal sebagai pecinan. Tapi yang juga nggak kalah menarik, di sini banyak deretan toko obat Cina. Orang-orang datang ke sini buat cari obat racikan Xinse yang dipercaya sebagai obat alternatif. Nah, kita ini ya toko obat Chinese ya, itu sistemnya sistem yin yang keseimbangan. Jadi kalau seperti orang yang panas kan, ditambah dikasih yang dingin. Terus kalau orang yang dingin dikasih yang barang panas-panas tuh sampai panas bener. Kayaknya obat China ini lebih oke, gitu, lebih aman, ya kan? Kan namanya juga bahannya alami gitu. Tapi kalau kita habis operasi, ya kita nggak boleh kasih tahu dokter lah, ya kan? Yang pasti operasi kan dokter. Tapi kan kita dibantu dengan obat Cina, yaitu Pian Cawang namanya. Etnis Tionghoa telah lama menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Maka nggak heran kalau banyak sekali ditemukan kawasan pecinan, tak terkecuali di Jakarta. Sepanjang perjalanannya, kawasan pecinan selalu identik dengan pusat aktivitas, perdagangan, dan tentunya menjadi elemen penting bagi perputaran roda ekonomi. Dan kali ini gue bakal ngajak lo semua ke Taman Sari Glodok, Jakarta Barat. Sebuah kawasan yang dianggap sebagai rumah bagi masyarakat keturunan Tionghoa yang sudah terkenal sejak zaman kolonial. Gue lagi di depan Wihara Dharma Bakti alias Kelenteng Petak 9. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1650 dan jadi salah satu yang terbesar di Glodok, Jakarta Barat. Seperti yang lo bisa lihat, saat perayaan Imlek, romansa serba merah terlihat dari beberapa aksesoris yang udah dipasang, kayak lampion yang menghiasi area tempat ibadah ini. Kawasan Glodok dulunya merupakan bekas tempat isolasi kaum Tionghoa. Pada abad 17, VOC menempatkan masyarakat Tionghoa dalam satu wilayah yang kini dikenal sebagai pecinan, wilayah di sekitar kawasan Wihara Dharma Bakti. Strategi itu diterapkan demi alasan keamanan para kolonis Belanda dan warga penghuni benteng pasca Perang Cina. Kawasan pecinan Glodok emang selalu menarik wisatawan. Banyak aktivitas yang bisa lo lakuin dari sini, mulai dari belanja, kuliner, sampai wisata sejarah. Tapi yang juga nggak kalah menarik, di sini banyak deretan toko obat Cina. Orang-orang datang ke sini buat cari obat racikan Xinse yang dipercaya sebagai obat alternatif. Karena penasaran, gue pun mengunjungi toko obat Banseng. Toko ini masih mempertahankan obat-obatan Cina tradisional. Pembeli bisa langsung periksa ke Xinse untuk keluhan penyakitnya. Xinse nanti bakalan kasih resep yang bisa ditukar ke semacam apotekernya. Nah, apotekernya ngeracik langsung di depan mata kita dengan bahan-bahan yang masih alami. Mulai dari tanaman-tanaman kayak kulit pohon juga ada, sampai ke hewan-hewan. Nah, kita ini ya toko obat Chinese ya, itu sistemnya sistem yin yang keseimbangan. Jadi kalau seperti orang yang panas kan, ditambah dikasih yang dingin. Terus kalau orang yang dingin dikasih yang barang panas-panas tuh sampai panas bener. Beritahu orang itu yin atau yang panas atau itu dingin mesti dari Xinse. Makanya sekarang ya ini obat ya untuk orang yang ya. Itu yang yin nggak bisa makan obat dia walaupun penyakitnya sama. Tuh, obat Cina beda sama obat barat. Kalau obat barat kan ini obat
ya sakit kepala semua makan, obatan sakit semua makan kan, nggak ada yin yangnya kan, ya nggak. Obat apa aja, obat sakit mah, nah dokter resep buka, nah itu makan. Kalau kita enggak, kalau kita ya seperti obat ini ya cocok untuk si A, si B penyakitnya sama, belum tentu bisa makan karena yin yangnya beda gitu. Jadi perlu pemeriksaan ke Shinsei. Tergantung penyakit itu, kadang-kadang ada yang mesti ke dokter, ada yang mesti ke Shinsei, dokter nggak bisa obatin. Itu penyakitnya beda-beda. Kayak cacar ular, terus terang tuh penyakit esim, dokter nggak bisa. Kalau terlambat diobatin, dia masuk ke dalam jalan darah, nggak bisa bayar. Ada pasien sini cerita, dia bilang katanya dia ke rumah sakit Pantai Indah Kapuk. Aduh, dokternya suruh macam-macam, nggak bisa bayar. Itu udah masuk ke saraf. Kalau kita gampang sekali. Kayak penyakit-penyakit berat ya, kayak paru-paru udah berat, nah, itu nggak bisa masih dokter. Emang ada yang berat-berat nggak bisa menangani. Untuk meracik obat tradisional ini, para apoteker mengandalkan dari sebuah kitab. Kitab itu berisi resep-resep yang sudah ada sejak turun-temurun maupun dari Shinsei yang berguru langsung ke Cina. Kementerian Kesehatan memiliki 3 tips agar tetap aman mengonsumsi berbagai obat tradisional termasuk yang dari Cina. Tipsnya yaitu keamanan, mutu, dan manfaat. Berdiri sejak tahun 1933, toko obat Banseng pun memiliki pelanggan setia. Salah satunya Ibu Xiuman. Dia pun sudah merasakan langsung khasiat dari obat-obat tradisional Cina yang dijual toko obat Banseng. Xiuman udah berapa lama Bu jadi pelanggan? Ini udah kurang lebih 50 tahunan. Kalau dokter itu kan obatnya kan bahan kimia ya. Kalau ini kan alami. Jadi ya tergantung dari masing-masing orang. Kalau saya sih emang untuk kesehatan sih banyak kan obat China lah ya. Kalau dokter kan kadang ya kalau lagi sakit yang benar-benar harus yang itu ya kita pergi, tapi jarang lah. Tapi kayaknya obat China ini lebih oke gitu, lebih aman. Ya kan? Kan namanya juga bahannya alami gitu. Hingga saat ini, budaya pengobatan Cina kuno masih terus bertahan. Banyak dari masyarakat menganggap obat tradisional Cina sebagai bentuk alternatif atau malah pelengkap pengobatan yang sesuai. Karena ada lagi obat-obatan yang untuk operasi, kan harus pakai pencewang tuh, ya. Nah itu udah raja obat, ya kan. Coba kalau tapi kalau kita habis operasi, ya kita nggak boleh kasih tahu dokter lah, ya kan. Yang pasti operasi kan dokter, tapi kan kita dibantu dengan obat Cina, yaitu pencewang namanya.